Berlibur sejenak ke Pangandaran ini, menikmati ombak di tepi pantai. Selesaikanlah prescape ini, niscaya hidup tentram dan damai. Selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Zian Safa Hafidudin dari perwakilan Studio 1 Wilayah Perkotaan Pangandaran yang berada di Kecamatan Pangandaran. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil dari fakta dan analisis kami. Sebelum kami memulai ke inti presentasi pada kali ini, tak kenal maka tak sayang. Berikut adalah struktur organogram dari studio kami. Kemudian, berikut adalah garis besar presentasi kami, mulai dari urgensi isu, kemudian metode penelitian, dilanjut gambaran umum, hasil analisis, kesimpulan, dan ditutup dengan rekomendasi. Masuk isu, studio, tujuan, dan sasaran studio. Berikut adalah isu studio kami. Tujuan studio kami adalah mengidentifikasi strategi pengembangan ekonomi pariwisata di wilayah perkotaan Pangandaran melalui peningkatan kualitas infrastruktur, penguatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi kelembagaan BUMDes, serta penguatan ketahanan bencana. Dengan 5 sasaran, yang pertama, teridentifikasinya potensi pengembangan pariwisata alam serta strategi mitigasi resiko bencana untuk meningkatkan resiliensi di kawasan wilayah perkotaan Pangandaran. Teridentifikasinya keterkaitan antara kualitas pendidikan, ketenaga kerjaan, dan kesejahteraan sebagai upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Teridentifikasinya kondisi sarana prasarana dan prasarana transportasi dan infrastruktur lingkungan untuk menunjang kegiatan pariwisata serta keberlanjutan. Teridentifikasinya sistem tata kelola, akses pemodalan, dan pola distribusi produk UMKM untuk memenuhi preferensi wisatawan berdasarkan kualitas produk dan kondisi pusat perbelanjaan lokal. Teridentifikasinya kondisi permasalahan kelembagaan BUMDes dan pengembangan potensi usaha berbasis pariwisata di wilayah perkotaan Pangandaran. Selanjutnya kita masuk ke metode penelitian. Penelitian ini kami analisis dengan 17 metode analisis menggunakan data yang mencakup data primer dari kuesioner hingga survei blog, serta data dari sekunder yaitu berasal dari 23 instansi. Masuk ke gambaran umum. Wilayah studi kami mencakup 4 desa di wilayah pesisir Kecamatan Pangandaran, seluas 23 km persegi. Arah kebijakan Pangandaran menempatkan wilayah ini sebagai pusat pelayanan utama sekaligus kawasan pariwisata strategis. Fokus pembangunan diarahkan pada pariwisata berkelanjutan, penguatan infrastruktur, serta pengembangan ekonomi lokal dan desa untuk mewujudkan Pangandaran sebagai destinasi wisata mendunia. Berikut titik sebaran wisata alam di wilayah perkotaan Pangandaran dengan Pantai Pangandaran dan Cagak Ralam Pananjung sebagai destinasi wisata utama. Berikut peta batirometri dan topografi. Peta menunjukkan area tersebut dapat mendukung wisata bahari, tetapi rentan terhadap abrasi dan gelombang tinggi. Untuk infrastruktur, lingkungan sendiri terdapat layanan air bersih berupa PDAM Tirta Prabawa Mukti dan pengelolaan air limbah berupa IPAL. Selain itu, terdapat layanan tempat pembuangan akhir berupa TPA Purbahayu. Kendati demikian, pemanfaatan layanan tersebut masih belum maksimal. Kemudian pada infrastruktur kebencanaan, wilayah perkotaan Pangandaran telah siap dengan 213 rambu evakuasi, 4 titik AWS, dan 13 tempat evakuasi. Di sektor mobilitas, konektivitas jalan utama sudah memadai dan memiliki potensi pengembangan pada jalur rel non-aktif Banjar-Cijulang. Secara keseluruhan, penguatan transportasi umum dan fasilitas kebencanaan sebagai fasilitas dasar diperlukan dalam menjamin keselamatan dan aksesibilitas kawasan wisata. Total penduduk pada tahun 2025 adalah 44.382 jiwa dengan proporsi jenis kelamin yang seimbang. Desa Babakan memiliki populasi yang paling tinggi dengan 13.167 jiwa. Kualitas wilayah ditunjukkan oleh IPM sebesar 71,66, kemiskinan 8,003%, dan keluhan kesehatan sebesar 41,48%. 38,6% penduduk berpendidikan terakhir SD dan partisipasi sekolah menurun tajam setelah usia 12 tahun.
Namun, angkatan kerja atau TPAK sangat tinggi di angka 80,21%, didominasi oleh usia produktif sebesar 57,5%. Aktivitas ekonomi didominasi oleh sektor tersier dengan ekonomi lokal yang bertumbuh pada UMKM di tiap desa, seperti sentra kuliner seafood di Kampung Turis Wonoharjo, Kerajinan Anyaman di Pananjung, Pirin Anyaman Lidi di Babakan, dan produk khas ikan jambal roti di Desa Pangandaran. BUMDes di Kecamatan Pangandaran memiliki karakteristik usaha yang beragam, mulai dari perdagangan, jasa, pertanian, hingga wisata. Meski memiliki potensi besar, kemampuan pembiayaan dan tingkat kemandiriannya masih bervariasi antar desa. Dari hasil analisis kami, sebagian besar lahan Pangandaran memiliki daya dukung moderat dan berada pada prioritas pengembangan bertahap dengan sekitar 88% wilayah sesuai dengan pariwisata atau kurang lebih 1.009 hektar. Potensi utama ada di pesisir barat, namun pengembangan harus tetap memperhatikan unsur keberlanjutan. Kerawanan bencana pesisir meliputi gempa bumi dengan kerawanan sedang atau 63,6% didukung oleh kerawanan likuifasi seluas 90 hektar pada zona perdagangan dan jasa. Industri terkonsentrasi di Burgosari dipicu oleh aglomerasi tinggi dan keberadaan KI Bukit Indah sebagai pusat aktivitas. Berikut hasil analisis kesesuaian lahan tempat evakuasi akhir dengan denominasi aman di utara. Layanan IPAL air bersih perpipaan telah tersedia di kawasan, namun utilitasnya belum optimal akibat rendahnya penggunaan layanan perpipaan serta dominasi tangki septic tank pribadi. Selain itu, layanan air bersih berpotensi mengalami defisit pasca tahun 2036. Keberadaan 213 rambu, 4 EWS, dan 13 titik evakuasi menunjukkan kesiapsiagaan dasar yang baik, namun masih perlu pemerataan jangkauan layanan untuk meningkatkan ketahanan kawasan terhadap bencana. Pengelolaan sampah di kawasan ini belum maksimal. TPA Purbahayu yang menjadi tempat pembuangan akhir sudah melebihi kapasitas, sementara semua TPS 3R di wilayah Pangandaran tidak aktif. Pariwisata serta akomodasi makan minum berbasis non-basis mayoritas jalan memiliki LSA dan B, dengan yang terburuk yaitu LSD. Pada kondisi existing ada 11 dari 14 ruas jalan yang tidak sesuai dengan standar teknis Permen PUPR nomor 5 tahun 2023. Rata-rata lama sekolah baru mencapai 6,1 hingga 6,5 tahun, atau serta lulusan SD angka ini berada di bawah standar kabupaten dan nasional yang dipengaruhi oleh kecenderungan masyarakat untuk memasuki dunia kerja lebih dini. Sektor formal sudah sesuai kualifikasi, namun sektor informal tetap mendominasi sebesar 52,1%. Hal ini menunjukkan keterbatasan lapangan kerja formal dalam menampung lulusan pendidikan tinggi saat ini. Lapangan kerja terbagi berdasarkan potensi wilayah. Pananjung dan Pangandaran didominasi oleh sektor pariwisata, sedangkan wilayah Babakan dan Wonoharjo didominasi sektor agraris tradisional. Secara umum, kesejahteraan masyarakat masih berada pada tahap pemenuhan kebutuhan dasar, dengan pendidikan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. Meskipun bertumpu kuat pada sektor pariwisata, ekonomi Pangandaran saat ini masih terjebak pada prosesi low growth, low income. Salah satu penyebab stagnasi tersebut adalah lemahnya tata kelola UMKM dan kedua permodalan, di mana pelaku usaha masih menghadapi asimetri informasi dan jangkauan fasilitas dari pemerintah yang belum merata. UMKM berkembang mengikuti arus wisata dan preferensi pasar, tapi rantai pasok UMKM menjadi sangat rentan, meski mereka berusaha dinamis mengikuti tren pasar. Pergerakan mereka terhambat oleh ketergantungan pada pemasok luar, biaya logistik yang mahal, dan kerentanan pendapatan akibat fluktuasi musim wisata. BUMDes memiliki struktur kelembagaan yang jelas, mulai dari musyawarah desa hingga pengelola unit usaha. Pemerintah desa dan pengurus BUMDes berperan sebagai key player, sementara masyarakat, UMKM, dan kelompok wisata menjadi penerima manfaat utama. Diagram Fishbone digunakan untuk memetakan akar penyebab permasalahan BUMDes.
Pada sisi kiri, Fishbone menunjukkan bahwa perkembangan BUMDes terhambat oleh keterbatasan SDM, manajemen, pembiayaan, dan pemasaran. Sementara itu, sisi kanan menunjukkan bahwa kemandirian pembiayaan masih terkendala pada kapasitas pengelolaan, perencanaan usaha, dispersi sumber dana, dan dukungan eksternal yang terbatas. Secara umum, BUMDes masih mengandalkan modal desa dalam laba usaha, kontribusi kontribusi PADES didorong oleh sektor yang paling sesuai dengan potensi lokal, sehingga kemandirian lebih ditentukan oleh pengelola usaha daripada sektor jenis. Selanjutnya masuk ke kesimpulan analisis, pengembangan kawasan pariwisata alam Pangandaran memiliki potensi pertumbuhan yang sangat besar, namun realisasinya belum berjalan optimal akibat keterbatasan kapasitas infrastruktur dasar, dominasi tenaga kerja informal, berpendidikan dasar, kurang aksesibilitasnya permodalan dan teknologi digital bagi UMKM, minimnya kontribusi BUMDes karena salah sasaran sektor usaha, serta belum terintegrasinya strategi mitigasi bencana secara menyeluruh. Masuk ke rekomendasi, berikut adalah hasil analisis SWOT internal yang mengidentifikasi faktor strength dan weakness. Berikutnya merupakan hasil analisis SWOT internal yang mengidentifikasi faktor opportunities dan threats. Berdasarkan hasil analisis SWOT, posisi strategi berada pada kuadran 1 atau agresif strategi. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan harus bersifat ekspensif, visioner, dan berorientasi pada pertumbuhan growth orient. Rekomendasi pertama adalah memperkuat kerjasama antara SMK dan industri, pariwisata, serta pemerintah daerah dalam menjamin penyerapan tenaga kerja lokal di sektor wisata wilayah perkotaan Pangandaran. Implementasinya dilakukan melalui penyesuaian kurikulum SMK dengan standar kompetensi industri lokal, pembentukan unit penyelarasan dan penempatan kerja berbasis data kebutuhan real industri pariwisata setempat, serta pemberian insentif bagi pelaku usaha wisata yang memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal bersertifikat. Rekomendasi kedua adalah pengembangan destinasi wisata pesisir barat yang dikelola secara kolektif oleh komunitas lokal berbasis mitigasi bencana. Implementasinya dilakukan melalui pembentukan kelompok pengelola destinasi wisata yang mengintegrasikan peran BUMDes dan masyarakat lokal, serta peningkatan fasilitas mitigasi risiko bencana di sepanjang kawasan pembangunan. Rekomendasi ketiga adalah memanfaatkan kekuatan sektor pariwisata sebagai daya tarik utama untuk mendorong realisasi reaktivasi rel kereta api. Implementasinya dilakukan melalui penyusunan dokumen justifikasi ekonomi dan urgensi, pemetaan sosial, dan mitigasi risiko masyarakat terdampak dari pembebasan lahan, serta konsolidasi komitmen industri pariwisata sebagai penjamin pasar. Rekomendasi keempat adalah memperluas peran BUMDes sebagai operator digital yang menghubungkan UMKM lokal dengan pasar yang lebih luas. Implementasinya dilakukan melalui pengembangan platform digital terintegrasi, pembangunan database pariwisata yang dikelola bersama pemerintah daerah, serta penguatan kapasitas BUMDes dalam mengelola marketplace digital. Dalam skema ini, BUMDes berperan sebagai penghubung antara UMKM dan konsumen, sekaligus mendukung promosi produk lokal dan destinasi wisata secara efektif. Rekomendasi terakhir adalah membangun rantai supply yang menghubungkan UMKM, BUMDes, dan pelaku pariwisata. Dalam skema ini, UMKM berperan sebagai pemasok, BUMDes sebagai fasilitator, dan pelaku usaha sebagai pasar. Implementasinya didukung melalui pemerataan dan standarisasi produk, penyesuaian unit usaha BUMDes, serta peningkatan kapasitas UMKM sesuai kebutuhan sektor wisata. Dengan skema ini, manfaat ekonomi tidak hanya dirasakan pelaku wisata, tetapi juga mendorong efek berganda bagi produsen, bahan baku, dan sektor pendukung lainnya. Sekian pemaparan fakta dan analisis dari studio kecamatan atau dari studio wilayah perkotaan Pangandaran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.